Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indah As-Sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh berkah ini kembali kita diberikan kesempatan, diberikan kemudahan untuk kembali bisa bersama-sama di majelis yang mulia setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat kita menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala, pembeda antara munafikin dan mukminin, dan mendatangkan cahaya dalam kehidupan kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik untuk mengikuti agama dan syariatnya. Kembali kita pada pagi yang penuh berkah ini melanjutkan pembahasan tentang 200 tanya jawab seputar keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini pertanyaan yang ke-102, yaitu ma ma'nal iman bil yaumil akhir wa ma alladhi yadkhulu fih. Apa makna keimanan terhadap hari akhir dan apa saja yang masuk ke dalam pembahasan keimanan yaumil akhir? Dijawab oleh Syekh, ma'nahu at-tasdiqul jazim bi ityanihi la muhalah, bahwa kita meyakini dengan seyakin-yakinnya, membenarkan dengan sebenar-benarnya dengan datangnya hari kiamat, datangnya hari yang disebut dengan yaumil akhir, dan tidak ada kemustahilan di sana. Sebuah peristiwa yang pasti terjadi, yang tidak mungkin lari darinya. Wal amalu bimujibi dzalika, dan kita beramal ya untuk mempersiapkan diri ya dengan persiapan yang sesuai dengan apa yang telah dituntun di dalam agama kita. Dan di antara pembahasan yang terkait dengan yaumul akhir adalah al-iman bi asratis sa'ah. Kita beriman dengan tanda-tanda hari kiamat, allati takunu qablaha la muhala. Tanda-tanda hari kiamat, ya sebelum terjadinya akan ada tanda-tanda hari kiamat, dan kita meyakini itu. Dan kita meyakini wabil maut, di antara pembahasan yang terkait dengan yaumil akhir adalah kematian. Wa ma ba'dahu, dan apa yang akan terjadi setelah kematian itu. Min fitnatil qabri, ya dari fitnah kubur, dan dari azab kubur serta dari kenikmatannya. Ini termasuk pembahasan yaumil akhir. Tidak hanya pembahasan tentang hari kiamat, namun dia bagian dari pembahasan yaumil akhir adalah kematian. Termasuk di dalamnya adalah alam barzakh, alam kubur, dengan segala kenikmatan yang ada, dengan segala ya siksaan bagi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bin nafkhi fis sur, di antara pembahasan yaumil akhir adalah tiupan sangkakala,
yaitu akan terjadi pada hari kiamat kelak. Wa khurujul khalaik minal kubur, ya, keluarnya seluruh makhluk dari kubur. Ini yang disebut dengan al-ba'ats, di mana Allah Subhanahu wa taala ya membangkitkan manusia di hari kiamat setelah terjadinya hari kiamat. Wa ma fi mauqifil qiyamah minal ahwali wal afza', dan apa saja yang terjadi dari peristiwa-peristiwa hari kiamat yang sangat ya menegangkan, yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan. Wa tafasilul mahsyar, dan semua orang yang berada di mahsyar, termasuk pembahasan yaumil qiyamah adalah, termasuk pembahasan yaumil akhir adalah al-mahsyar. Wa nashrus suhuf, di mana kitab-kitab akan diberikan. Wa wad'ul mawazin, di mana timbangan akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bis sirat, dan kita meyakini akan adanya sirat, titian yang semua orang akan melewati itu. Wal haud was syafa'ah, al haud, di mana Rasulullah diberikan kepadanya al haud, ya sebuah kolam yang ketika manusia datang ke situ yang berhak dan berhasil minum di situ, maka dia tidak akan pernah haus, ya walaupun hanya seteguk air yang bisa diminum di sana. Wasyafa'ah, begitu juga dengan syafaat, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wabil jannah, dan kita meyakini juga dengan pembahasan surga yang telah Allah hadirkan untuk orang-orang beriman. Nah, itu semua masuk dalam segala pembahasan al-yaumul akhir. Wa na'imuha, begitu juga dengan kenikmatan surga, alladzi a'lahu an-nazar ila wajhillahi azza wa jal, yang merupakan nikmat paling tertinggi di dalam surga adalah orang-orang melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bin nari, dan begitu juga di antara pembahasan yaumul akhir adalah tentang neraka Allah. Wa adzabuha alladzi ashadduhu jahannam an rabbihim wa adzabuha, dan begitu juga dengan azab-azab alladzi ashadduhu, ya, yang merupakan paling luar biasa azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang ada di dalam neraka. Hajabahum an rabbihim azza wa jal, yang mana Allah hijab. Ya, ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, semua pembahasan yang barusan kita sampaikan adalah masuk kepada pembahasan yang mencakupi yaumil akhir. Tidak hanya pembahasan yaumil akhir pada pembahasan tentang kematian atau tentang hari kiamat, tetapi proses daripada kematian masuk alam barzakh, kemudian dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar, ditegakkan timbangan, diberikan catatan amal, di sana ada al-haud, di situ ada syafa'ah, ada as-sirat, dan terakhir terminalnya adalah al-jannatu wan nar. Ya, apakah seseorang akan berhasil masuk ke dalam surganya Allah azza wa jal, atau dia disiksa di dalam nerakanya, wal iyadzubillah. Inilah pembahasan-pembahasan yang terkait dengan yaumul akhir tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, dan para ulama telah banyak membahas, bahkan menulis karya-karya khusus di dalam ya perjalanan kita terhadap al-yaumil akhir. Pernah kita membahas di dalam majelis kita di pagi ini, ya, kehidupan al-akhirah, al-hayatul akhirah, yang dikarang oleh ya Dr. Awaji, ya, semoga kita punya kesempatan kembali untuk membahasnya. Dari pembahasan yang sangat detail dibahas oleh beliau, dan seluruh dalil-dalil yang dihadirkan, baik itu dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kaum muslimin, kaum muslimat 103 adalah, hal ya'lamu ahadun mata takunu sa'ah? Mata takunu sa'ah? Apakah seseorang, ya, ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat tersebut? Ya. Maka berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan ada satu orang pun yang mengetahui secara pasti kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Ya. Dijelaskan oleh Syekh di sini, ya,
Maji'us sa'ah min mafatihil ghaib. Datangnya hari kiamat adalah kunci-kunci perkara-perkara gaib allati ista'thara Allah Ta'ala bi'ilmiha, yang mana Allah yang mengetahui secara detail. Tak ada satupun dari makhluknya, ya, baik itu malaikat-malaikat muqarrabin ataupun para rasul yang diutus olehnya. Manusia-manusia pilihan pun tak tahu kapan datangnya hari kiamat. Maka sungguh sangat aneh kalau hari ini ada orang-orang yang menyebutkan ya tahun bahkan bulan datangnya hari kiamat. Perkara yaumul akhir itu tidak boleh kita menyampaikan kecuali mesti ada dalil. Kecuali disandarkan kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita berbicara tentang yaumul akhir kecuali di situ ada dalil yang menyebutkan. Inilah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa ketika berbicara dengan tema yaumul akhir, pembicaraan tema hari kiamat, itu mesti dikedepankan dalil, bukan hanya ya rasa dan perkiraan saja. Ya, maka ini harus dikedepankan dalil al-naqli daripada dalil al-aql. Ya, kita kedepankan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah ya ilmu tentang hari kiamat itu. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Allah turunkan, dialah yang menurunkan hujan, wa ya'lamu ma fil arham, dan dia mengetahui apa yang ada di rahim. Ya. Seorang bayi atau janin yang sedang tumbuh berkembang dalam rahim seorang ibunya, Allah maha rahim, Allah maha alim terhadap kondisi dan keadaannya. Wa ma tadri nafsun, tidak seorang pun yang mengetahui madza taqsibu ghada, apa yang akan dikerjakannya esok. Kita hanya berusaha. Makanya ketika kita akan melakukan sebuah pekerjaan untuk esok hari, maka kita katakan dengan ucapan kita, ya insya Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah dan kehendaknya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, tidak ada juga yang mengetahui di antara kita ini di mana dia akan meninggal dunia, di mana dia akan mengakhiri kehidupan. Tidak bisa kita memprediksi, dan itu bukan pilihan, tapi itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan juga oleh para ulama bahwa ada 3 hal yang tidak ada di situ pilihan kita. Termasuklah rezeki, ya, yang mana Allah yang maha memberi rezeki. Termasuklah takdir, di situ juga merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Yang kemudian termasuklah dengan kematian ini. Bahwa tidak ada orang yang mengetahui kapan, di mana ya dia akan meninggal dunia. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam ayat yang lain, yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu kapan hari kiamat. Ya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Kapan terjadinya hari kiamat itu? Kapan akan terjadi? Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu adalah di sisi Rabbku. Nabi kita alaihissalatu wassalam tidak mengetahui, tapi dia sudah mengatakan akan dekatnya hari kiamat itu. Tapi kapan hari kiamat, Jumat keberapa, itu tidak tahu. Dalam hadis Nabi menyebutkan akan terjadi hari kiamat di hari Jumat. Tapi Jumat kapan, bulan dan tahun kapan, itu tidak ada yang memastikannya. Ya. Qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah. Perhatikan itu, bahwa tidak ada orang yang mengetahui dengan jelas waktunya, ya, dan tidaklah akan datang hari kiamat illa baghtah, kecuali memang tiba-tiba atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat yang lain juga Allah katakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Fima anta min dzikraha. Siapa pula kamu Muhammad sampai kamu pantas yang mengatakan hari kiamat itu pada hari itu,
pada waktu itu dan pada jam itu. Ila rabbika muntahaha. Sungguhnya berpulanglah kepada Allah tentang kapan terjadinya hari kiamat. Tidak ada orang yang mengatakan, walaupun sekali lagi hari ini ada orang yang mengakui, memprediksi, ya, mengatakan akan terjadi pada tahun sekian, pada tahun sekian. Itu semua adalah at-tatayyur. Itu semuanya adalah prediksi-prediksi yang tidak benar. Nabi SAW, manusia pilihan saja tidak mengetahui kapan akan terjadinya hari kiamat itu. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis tentang tanda-tanda hari kiamat, Nabi SAW sebutkan ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW, maka dia bertanya tentang mata sa'ah. Maka Nabi SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Ya, orang yang ditanya juga tidak lebih faham daripada yang menanya, ya. Dan menyebutkan di antara tanda-tandanya seperti di dalam hadis, ya, idza waladatil amatu rabbataha, apabila seorang budak wanita telah mengalahkan tuannya, kemudian yatatawaluna fil bunyan, mereka saling berlomba-lomba, padahal mereka ini ru'atul ghanam, orang-orang pengembala kambing yang pada keadaan dan kondisinya mereka tidak mampu. Tapi pada saat itu mulailah berlomba-lomba dalam meninggikan gedung. Kemudian di situ terlihatlah di antara tanda-tanda yang mana itu merupakan bagian daripada hari kiamat itu sendiri. Jangankan orang-orang kaya, jangankan orang-orang berpunya, orang-orang yang tidak berpunya sekalipun semangatnya untuk berlomba-lomba di dalam memegahkan gedung-gedung, maka itu adalah tanda daripada tanda-tanda hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, dari nas-nas Al-Qur'an tadi dan dari hadis Nabi SAW dapat kita pahami bahwa tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu. Tidak bisa kita ketahui secara ilmu pasti. Namun Allah dan Rasulnya telah menyebutkan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Beriman kepada tanda-tanda hari kiamat termasuk adalah iman kepada yaumil akhir. Beriman kepada amaratiha wa alamatiha itu adalah bagian daripada iman terhadap yaumil akhir. Baik. Pertanyaan yang ke-104, ma mithalu amaratis saati minal kitab. Apa contoh-contoh daripada tanda-tanda hari kiamat itu? Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ta'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Di mana mereka tidaklah menunggu kecuali datangnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, atau datangnya Rabb mereka, atau datangnya sebagian pada tanda-tanda Rabb pada hari yauma ta'ti ba'du ayati rabbik, pada hari datangnya hari kiamat itu la yanfa'u nafsan imanuha, maka dia beriman, dia mengatakan Islam, dia mengatakan beriman kepada Allah, hari itu tak akan ada gunanya iman. Seperti mana Fir'aun diajak oleh Musa untuk beriman kepada Allah, diajak untuk taubat dari dosa-dosanya, tapi ketika dia hampir tenggelam di Laut Merah itu, maka disitulah dia merasa tidak punya kemampuan, tidak memiliki kekuatan. Di saat itulah dia mulai beriman kepada Allah. Ada manfaat dari keimanan? Tak akan ada manfaat. Keimanan di saat seperti itu tak ada gunanya. Seperti mana Allah katakan, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Kalau dia sebelumnya belum beriman, tak akan ada gunanya. Di saat orang sakaratul maut tiba, sudah turun naik nafasnya, di saat itu dia meyakini akan kematiannya tiba. Kemudian dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala, dia beriman kepada Allah dengan seiman-imannya, dengan sebaik-baik iman, dengan sebenar-benar iman. Tak akan ada manfaat dan guna di saat seperti itu.
Maka ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, ayat yang lain juga Allah katakan, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabatan minal ard. Ya, kami keluarkan binatang melata dari bumi, tukallimuhum, berbicara kepada mereka, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahwa manusia terhadap ayat-ayat Allah mereka tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga katakan, hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj, apabila tembok itu sudah dibukakan, maka Ya'juj dan Ma'juj, ya mereka wahum min kulli hadabin yansilun, dari tempat yang tinggi itu mereka keluar dengan cepat, ya. Waqtarabal wa'dul haqq, maka sudah dekatlah janji yang benar itu. Allah juga katakan, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, maka tunggulah hari datangnya langit dengan asap yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga katakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatis saati syai'un azim. Ya, sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat besar, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tanda-tanda yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, seperti tanda yang Allah ceritakan, zalzalatus sa'ah, goncangan hari kiamat itu azim, kemudian dukhan, ya, di mana asap, kemudian dibukanya tembok, ya, Ya'juj dan Ma'juj, kemudian mereka akan keluar dengan cepat. Nanti kita akan bacakan pula pertanyaan yang ke-105, apakah tanda-tanda hari kiamat dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan beberapa hadis, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda dalam hadis Nabi, terbitnya matahari di barat. Kemudian keluarnya binatang melata, seperti adanya fitnah Dajjal dan lain sebagainya. Di antara hadis-hadis yang bisa kita baca adalah seperti hadis yang terkait dengan Ad-Dajjal, ya, seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ya, inna ad-dajjala yakhruju wa inna ma'hu ma'an wa naran. Dajjal itu keluar membawa air dan api. Fa amma alladhi yarahu an-nasu ma'an fa narun tuhriq. Adapun yang dilihat oleh manusia air, sesungguhnya api yang akan membakar. Nah, ini. Jadi kita ini terfitnah betul. Ya. Wa amman alladhi yarahu an-nasu naran fama'un baridun. Adapun yang dilihat oleh orang adalah api, sesungguhnya itu adalah air dingin yang segar. Faman adraka dzalika minkum, yang bertemu dengan kondisi seperti itu, ya, maka apa yang harus kita lakukan? Falyaqa fil ladzi yarahu an-nar, maka pilihlah yang di situ kelihatannya api. Ya. Fa innahu ma'un azbun thayyib, sesungguhnya yang dipegang itu adalah air yang sangat dingin dan lezat. Nah, itu. Faqala Uqbah wa ana qad sami'tuhu tasdiqan li Hudzaifah wa hadzal hadits akhraj al-Imam Muslim fil fitan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya pada bab al-fitan. Ini contoh Dajjal. Contoh Dajjal, dia akan membawa fitnah yang begitu dahsyat. Bahkan tidak hanya ini, ya, Dajjal berkeliling tidak lama di muka bumi, dan orang-orang yang kurang kuat keimanannya akan mengikuti dia, dan orang-orang yang kokoh keimanan tidak akan terpedaya dengan fitnah dia tersebut. Maka kita fahami, di antara fitnah-fitnah yang lain, dia akan menumbuhkan, ya, pohon-pohon yang sudah mati, dan dia akan mampu menghidupkan keluarga-keluarganya yang sudah meninggal dunia. Begitu fitnahnya luar biasa. Begitu fitnah yang begitu dahsyat, maka kemudian kita harus, ya, berhati-hati dan mohon. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam meminta perlindungan dari fitnah Dajjal. Setelah tasyahud akhir, kita diajarkan sebuah doa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam agar kita terselamatkan dari fitnah Ad-Dajjal. Hadis yang kedua, kaum muslimin, kaum muslimat, seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, tak akan hadir
terjadi hari kiamat sampai matahari itu terbit di ufuk barat. Fa talat bin maghribiha wa ra'aha an-nasu amanu ajma'un. Apabila matahari sudah terbit di ufuk barat, maka kemudian orang semuanya beriman. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha. Di saat itulah iman tak ada lagi berguna. Ya, lam takun amanat min qabl, jika dia tidak beriman sebelumnya, au kasabat fi imaniha khaira. Oleh itu kaum muslimin, jika terdapat tanda-tanda itu terjadi, maka dia beriman, maka di saat itu keimanan tak akan berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Insyaallah akan kita lanjutkan beberapa hadis yang terkait dengan tanda-tanda dan ciri-ciri dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Mudah-mudahan kita dibimbing Allah Azza wa Jalla, kita semuanya, keluarga kita, ya, anak keturunan kita, agar kita bisa mempersiapkan sebaik-baik amal di sisi Allah untuk menjemput hari yang pasti tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.